Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab Matius 5 ayat 7-8. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat yang ke-7, beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, sekian dari pembacaan firman Tuhan kita kali ini. Saya ambil tema kita pada kali ini ialah murah hatikah kita? Itu adalah salah satu tema kita. Murah hatikah kita? Baiklah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat nas ini menyatakan bahwa jika kita ingin bermurah hati, maka kita pun harus bermurah hati. Adapun arti kata murah hati adalah suka memberi, tidak pelit dan suka menolong. Dikembangkan dalam diri setiap anak-anak Tuhan, sebab kekristenan itu identik dengan kasih, identik dengan suatu kasih, dan salah satu bukti bahwa kita memiliki kasih yang murah hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kemurahan juga merupakan salah satu buah-buah roh yang harus kita hasilkan yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Namun faktanya, banyak orang Kristen yang tidak punya sifat murah hati. Mereka lebih suka menerima daripada memberi. Padahal Alkitab menyatakan di Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu sering kali kita berpikir bahwa yang berbagi adalah orang yang suka menerima, karena ia mendapat sesuatu dari orang lain. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mulai hari ini, mindset itu harus diubah, harus dihilangkan. Justru kebahagiaan itu ada dalam diri orang yang suka memberi. Saat itu memberi atau menabur harus ada yang dikorbankan. Dan itu mungkin terasa sangat berat bagi kita. Tapi saudara-saudari harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Dia melihat apa yang telah kita perbuat untuknya dan juga sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, mengapa kita harus bermurah hati? Mengapa? Itu adalah suatu tanda pertanyaan. Karena Bapa kita di sorga, seumur hidup ia murah hati. Di dalam Mazmur 30 ayat 6 dikatakan, dan sebagai anak-anaknya kita wajib dan harus mengikuti jejaknya. Jendela. Jadi, kamu yang murah hati sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati, yang tertulis dalam Alkitab Lukas 6 ayat 36. Bukti nyata bahwa Bapa itu Maha Pemurah adalah ia rela memberikan putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, demi menebus dosa kita, seluruh umat manusia, yang olehnya kita diselamatkan. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus juga selalu menunjukkan kasih dan kemurahan hati terhadap semua orang. Maka dari itu, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 6. Nah, bermurah hati atau suka memberi tidak selalu identik dengan berkorban.
uang atau materi. Tidak selalu identik dengan berkorban uang atau materi. Tetapi kita yang diberkati Tuhan adalah wajib bagi kita untuk memberkati orang lain. Karena tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Amin. Di sini ada beberapa hal yang tentang murah hati. Yang pertama, tentang arti dari murah hati, kita memilih contoh orang yang murah hati itu di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Di sini Tuhan Yesus bertanya di antara ketiga orang ini, siapakah sesama manusia daripada orang Yahudi ini? Lalu kata orang yang di situ termasuk orang Farisi, dia yang telah menunjukkan belas kasihan. Orang Samaria ini adalah orang yang murah hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, murah hati itu ada 4 elemen. Elemen yang pertama, ketika Alkitab melihat sesuatu yang begitu mengenaskan, suatu kepahitan yang begitu luar biasa, dan biasanya akibat dosa. Tidak ada orang yang itu berdosa, tetapi ada dosa. Misalnya, Yahudi ini kemudian dikenal dengan kejahatan. Yahudi dikenal dengan kejahatan yang begitu besar. Elemen yang pertama, kita melihat hal yang mengenaskan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ciri khas daripada murah hati, yaitu muncul satu belas kasihan. Tapi ada tindakan. Selain muncul belas kasihan, tetapi ada satu tindakan. Yang ketiga, bukan sekedar atau timbul belas kasihan, tetapi ada tindakan nyata dalam kehidupan kita. Selanjutnya ada yang keempat. Kita ketika menolong orang, itu sekalipun orang itu adalah musuh kita, tetapi kita harus selalu membantu karena ada dalam diri kita belas kasihan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk hal yang kedua. Itu yang pertama. Hal yang kedua, tentang siapa yang murah hati. Dikatakan murah hati adalah orang yang mengalami kemurahan Tuhan. Ucapan bagi ini bukan suatu kebetulan, dirancang oleh Tuhan Yesus, suatu sistematika berpikir yang begitu jelas. Menangisi dosa-dosanya, orang yang pernah memelas akan belas kasihan Tuhan, itu adalah orang yang murah hati, yang tertulis dalam Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 19. Ingat, akan kita harus mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Setiap kita mengalami kasih, saudara-saudari, dan Allah begitu suci, yang begitu murni di dalam kehidupan kita, dan luas itu menyentuh hati, dan di situ baru kita mengerti tentang kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita boleh mengasihi sesama kita. Orang yang murah hati adalah orang yang pernah mengalami penyertaan Tuhan. Hal yang ketiga, yaitu kalimat Tuhan Yesus berbagai orang yang murah hati karena mereka lah yang beroleh kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus tidak mengajarkan melalui kemurahan. Tuhan kita harus menjadi orang yang murah hati. Ini bukan arti daripada kalimat ini. Bukan juga berarti kita menjadi murah hati supaya mendapat kemurahan Tuhan. Hati kita harus miskin di hadapan Allah. Harus sederhana. Harus sesuai dengan di mata Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itulah poin yang ketiga. Di situ Yesus mengatakan, ketika engkau dan saya murah hati, maka kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Ketika kita berdosa, Tuhan akan tetap bermurah hati kepada kita. Ini bagaikan doa Bapa kami, yaitu Tuhan,
ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita dapat mengampuni dosa-dosa. Kita dapat mengampuni sesama kita, bukan dosa-dosa ya. Kita dapat mengampuni dosa-dosa yang bukan dosa, tapi atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap kita. Kita bisa memaafkan, bisa mengampuni orang yang telah mencelakai kita misalnya. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 66 ayat 18, jika kita murah hati kepada sesama dan tidak mengampuni sesama kita, ketika kita meminta Tuhan mengampuni dosa kita, maka Tuhan tidak akan mendengar seruan doa kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di ayat ini dapat kita pahami, dapat kita mengerti bahwa Tuhan tak pernah tinggal diam. Apapun yang kita minta, Dia selalu mendengarkannya. Karena Tuhan maha pendengar. Tuhan maha tahu apa yang kita lakukan dalam kehidupan di bumi ini. Dia selalu tahu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga menekankan tentang kesucian hati di ayatnya yang ke-8. Kesucian adalah sifat Tuhan yang sangat menonjol. Di dalam perjanjian lama, Musa ketika dipanggil, dia melihat semak duri, tetapi tidak terbakar. Ketika ia mendekat, terdengar suara, "Lepaskan kasutmu." Dia harus melepaskan kasutnya karena yang didatangi itu, yang diinjak itu adalah suci, tempat yang suci. Begitu juga dengan Nabi Yesaya, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia sadar, celakalah aku. Celakalah aku. Karena Yesaya bilang, aku orang yang najis. Dia sadar kesucian Tuhan. Karena Tuhan itu adalah suci. Dia tidak pernah berbuat dosa. Kita sering mendengar ada yang berkata, suci, suci, suci. Itu adalah untuk alat Tritunggal. Suci yang pertama ialah untuk Bapa. Yang kedua untuk Anak. Dan yang ketiga untuk Roh Kudus. Iblis tidak bisa meniru kesucian Tuhan. Tidak bisa menciplak atau meniru kesucian Tuhan. Agama lain tidak mungkin mengandung kesucian Tuhan, menuntun umat pilihan kudus, sebab Tuhan kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus berkata, berbagai orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kita melihat bagaimana kita bisa menjadi orang yang suci hatinya. Apakah arti suci itu di dalam hati kita? Apakah artinya suci hati? Di sini ada tiga arti dari orang yang suci hatinya di dalam Matius 5 ayat 8. Yang pertama, Tuhan menekankan kesucian hati. Hati adalah segala-galanya di dalam hidup manusia. Di dalam perjanjian lama, Hawa sebelum makan buah dikatakan buah itu menarik hatinya. Menarik. Ketika Kain, begitu juga dengan Kain. Ketika Kain membunuh Habel, hatinya panas. Itu hati. Itu adalah sebutan hati. Ketika Nabi Samuel ingin mengurapi anak-anak Isai menjadi raja, dia melihat mereka yang perawakannya tinggi dan perkasa. Tuhan mengatakan, bukan mereka semua. Dia berkata manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan gak pernah melihat di dalam kehidupan kita semuanya sama. Tetapi Tuhan melihat, Dia tidak melihat perawakan kita. Dia tidak melihat kejahatan-kejahatan yang kita lakukan sekarang ini. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah itu baik atau tidak? Itu yang sering Tuhan lihat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita memberikan perpuluhan
ini ada perpuluhan misalnya. Memang penting sekali, tetapi yang jauh lebih penting adalah hati manusia. Kalau kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan, kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan itu dengan sesuai hati, dengan ikhlas, dengan penuh hati kepada Tuhan. Karena maka dari itu, pada saat orang Kristen berkata bahwa mereka tidak mau mendua hati dengan menyembah Yesus dan Kaisar titik, itu mereka katakan. Mereka tidak mau menyembah Yesus dan Kaisar. Mereka harus memilih salah satu. Lalu muncul satu kalimat, jika Yesus bukan Tuhan dari semuanya, maka ia bukan Tuhan. Maka ia bukan Tuhan itu sendiri. Tidak boleh ada sinkretisme di dalam iman percaya kita. Itu yang mereka perdebatkan di dalam suatu topik kita ini. Dan yang kedua, arti yang kedua, kita melihat bagaimana kita bisa menjadi orang yang suci hatinya. Kita tahu sejak manusia lahir, ia sudah berdosa. Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dalam dosa. Bahkan sebelum dilahirkan, ketika orang membunuh, tidak menjadikan dia seorang pembunuh. Tetapi, kalau pembunuh pasti membunuh. Kalau dia pembunuh, pasti membunuh. Itu maksudnya. Jadi, bukan karena perbuatannya yang menjadikan dia seorang pembunuh, tetapi karena hatinya sudah dendam, disitulah kemudian ia membunuh. Kita melihat bagaimana hati manusia di hadapan Tuhan. Hati itu begitu licik, tetapi yang lebih celaka lagi adalah bahwa manusia tidak menyadarinya. Manusia tidak tahu kelicikan diri daripada hati. Ini bahaya sekali. Ini sangat berbahaya sekali, saudara-saudari. Bagaimana kita berjalan di tepi jurang? Bagaikan kita berjalan di tepi jurang, tetapi dia tidak sadar dia sedang berjalan di tepi jurang. Dia sedang, ada juga contohnya lagi, bagaikan orang sakit kanker, tetapi tidak menyadari bahwa ia sedang sakit kanker. Di dalam Mazmur 51 ayat 12 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat hati yang suci. Hati yang suci itu memiliki kepekaan yang begitu besar terhadap dosa yang paling kecil. Kita harus menjaga hati. Kita harus bisa merawat. Kita harus bisa menjaga hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menjaga hati kita. Amin. Poin yang ketiga, berbagai orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini berarti ada jaminan keselamatan. Orang yang suci hatinya memiliki penghargaan hidup yang kekal. Ia akan hidup bersama Tuhan di surga. Dalam Mazmur 24 ayat 3-4, Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di gunung Tuhan? Siapakah yang berdiri di tempat yang kudus? Hanya mereka yang suci hati. Hanya mereka yang suci hatinya, itulah jawabannya. Itulah jawabannya. Hanya mereka yang bersih hatinya. Di sini kita melihat bahwa orang yang suci hatinya mendapat jaminan keselamatan dari Tuhan. Setelah kita dapat diperbarui, Tuhan akan menjaga keselamatan kita. Keselamatan itu tidak mungkin hilang di dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Ada satu tanda daripada orang yang hatinya suci.
Mengejar kekudusan artinya jika Roh Kudus sungguh berada di dalam hati kita, maka kita akan mengejar kekudusan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, jika Yesus adalah juru selamat yang sejati, maka ia harus berbuat dosa dan ia menang melawan dosa itu, baru ia bisa menjadi juru selamat. Baru ia bisa menjadi diselamatkan. Ia bukan imam besar yang sungguh merasakan kelemahan kita. Maka ia mengatakan, saya lebih hebat dari Yesus. Adalah sering dikatakan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ia melakukan segala macam kejahatan, lalu mengajak banyak pengikutnya melakukan kejahatan. Orang Kristen yang hatinya sudah suci dan diciptakan baru oleh Tuhan, maka ia akan bertumbuh di dalam kekudusan. Ini adalah proses yang ia lakukan terus-menerus, dan kepekaan yang begitu besar terhadap dosa. Yang paling kecil, orang Kristen yang sudah diperbarui artinya Tuhan pasti jaga sampai ia mati. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tujuan kita untuk bermurah hati yaitu supaya kita saling memberi, saling menolong, berbagi kasih sayang, dan mengasihi sesama merupakan kunci utama untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Kemurahan hati tidak hanya membuat kehidupan penerimanya, si pemberi juga beroleh manfaat. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, apapun yang kita lakukan saat ini, apapun yang kita rasakan saat ini, itu hanya Tuhan yang tahu. Apapun pergumulan kita harus bisa mengandalkan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Ada amin? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sekian dari firman Tuhan kita kali ini. Kiranya firman Tuhan kita kali ini bisa memberikan manfaat dan berkat bagi kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Saudara-saudari, saya ucapkan terima kasih. Shalom.